Shalom dan selamat tengah hari semua kepada semua jemaat, baik yang di gereja maupun kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah dalam talian. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu lalu. Tuhan melindungi kita dan senantiasa memberkati kita, memberi kita kesehatan yang baik. Untuk memulakan ibadah kita, jemaat dijemput berdiri. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, Yesus Engkau dahsyat buat kami. Izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya Yesus, biar sukacita kita melimpah, amin. Mari semua katakan bersama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Semua ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah,
sukacita Tuhan melimpah buat kita semua, amin. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kami percaya sukacita Tuhan melimpah buat kami. Haleluya Yesus. Thank you Lord Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan dengan iman kita bersama-sama, haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dengan sikap doa kita,
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau Yesus, Engkau Raja bagi kami. Oh Yesus Tuhan, oh ya Ramana Mashe, oh ya Ramana Namaste. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Oh, kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Raja, tiada yang lain seperti-Mu ya Yesus. Kau Raja atas kami. Oh, kami tinggikan Kau Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Yesus. Tengah hari ini Tuhan, ini doa kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tetap bersama-Mu Tuhan. Dan Engkau ada, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah bukti kebesaran buat hidup kami. Tengah hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat beribadah kepadamu. Kami dapat meninggikan nama-Mu, kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya lewat online juga Tuhan berbicara setiap kami, agar tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan di dalam hidup kami. Tetapi Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan iman kami. Ini doa kami tengah hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Doa hari ini semua. Ya Allah yang Maha Kuasa dan selama-lamanya hidup, Anaknya Yesus Kristus pernah menyembuhkan orang sakit dan memulihkan mereka sehingga mereka mendapat kesempurnaan hidup. Pandanglah atas siksaan dunia dengan belas kasihan, dan dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan, pulihkanlah manusia serta para kerajaan dan bangsa, dengan perantaraan Tuhan dan penyelamat kami Yesus Kristus yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah yang tunggal sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dicampur duduk. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi perantaran kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia,
baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Saudara dan saudari, marilah kita bersama di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Salam damai. Salam damai. Pembacaan pertama diambil dari Yosua pasal 13 ayat 1 hingga 7. Yosua 13 ayat 1 hingga 7. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau telah tua dan telah lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal, segenap wilayah orang Palestina dan seluruh negeri orang Gesur. Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Erkon, ke arah utara, semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja, kota orang Palestina, yakini di Gaza, di Asdod, di Eskelon, di Gad, dan di Erkon dan orang Awi. Di sebelah selatan, seluruh negeri orang Kanaan dan Merah, kepunyaan orang Sidon, sampai ke Efek, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya, negeri orang Gebal dan seluruh gunung Lebanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Balgad, di kaki gunung Hermon, sampai ke jalan yang menuju ke Hamad. Semua orang yang diam di pergunungan, mulai dari gunung Lebanon sampai ke Mesfor Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka di depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu, dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dijemput berdiri untuk menyambut pembacaan Injil. Injil kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Lukas pasal 2 ayat 25 hingga 38. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal 2 ayat 25 hingga 38. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagipun di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Aser. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Inilah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami, memberi pemahaman kepada kami Tuhan, untuk kami tahu, menerima dan mempraktikkannya dalam kehidupan kami. Serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya percaya dalam keadaan yang selesa, waktunya kalau firman Tuhan dibicarakan, Al-Quran disampaikan kepada kita, kita tidak ada masalah untuk menuntut ataupun taat kepadanya, bukan? Tapi banyak kali waktunya di mana keadaannya dia menentang, bukannya keadaan yang lancar. Adapun alasankah, perkarakah, apa saja yang berlaku di sekeliling kita yang menentang kita, yang membuat kita kadang-kadang agak sukar untuk taat kepada firman Tuhan, ya. Nah, kita telah sampai ke satu fasa di Yosua, fasa 13, tentang jenis sikap yang betul terhadap firman Tuhan. Ini bukannya keadaan yang menentang dia, tapi sesuatu yang berubah, di mana Yosua sekarang dah menerima sesuatu daripada Tuhan, tidak seperti di fasa yang pertama. Fasa yang pertama, Tuhan suruh dia menenungkan firman-Nya siang dan malam. Apa saja yang kau buat, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ya, itu adalah memberi satu kekuatan, kepercayaan kepada dia untuk berperang. Dan setiap kali dia berperang, sebabnya taat kataatan kepada Tuhan, responnya kepada firman Tuhan, dia apa saja Tuhan suruh, dia buat, semuanya terjadi. Berhasil dan beruntung. Sampainya fasa 13, kita akan melihat sesuatu yang berubah. Di mana banyak orang, ramai yang berpikir bahawa buku Yosua adalah kepada generasi yang baru. Ini generasi yang baru. Generasi yang lama itu yang tidak percaya itu semua sudah mati. Jadi sekarang yang generasi yang baru yang ada iman, yang percaya kepada Tuhan, ya mereka masuk menuntut tanah perjanjian. Tidak, sampainya fasa 13, kita akan melihat bahwa Tuhan berbicara kepada seorang yang telah menjadi tua. Jadi tidak hanya kepada generasi yang baru, tapi kepada orang yang tua juga. Ini sebab kita harus tahu dalam kehidupan kita ini seperti satu permainan sukan, terutama pemain bola sepak. Ya, ada yang tahu bola sepak itu ada dua masa. Satu separuh masa yang pertama, separuh masa yang kedua. Ramai di antara kita anggap bahwa separuh masa yang pertama itu sangat penting. Jadi kita kalau dapat menjaring gol, okey.
Tapi kalau sebenarnya, kalau yang kita tahu, apa yang penting adalah separuh masa yang kedua. Itu yang akan menentukan bahawa adakah pasukan itu akan kekal dan menuntut kemenangan itu sampainya detik yang terakhir. Mungkin bola sepak saya nampak muka yang di sini agak ada tanda tanya. Bola sepak? Badminton. Ada juga kan? Sekarang ada itu Asia Badminton Championship. Malaysia masuk peringkat terakhir tu. Jadi petani melawan Indonesia. Wah, luar biasa. Tapi ada satu masalah. Aku waktu saya lihat sebab Malaysia sampai anakku pun teriak-teriak di TV. Malaysia. Dia sokong Ling Zijia tu. Dia Malaysia. Tapi ada satu masalah kan. Terutama regu pasukan Malaysia yang pertama tu. Setiap kali mereka menang, dah tahu kenapa? Kali inilah. Sampainya maka yang ke-20. Dia tak boleh habis tu. Dia kalah sama Jepun 20-15. Aku bilang, menanglah, tutup TV. Sekali buka TV balik, sudah kalah. Dia tidak boleh habiskan 20 itu. Sebab 21 dia menang kan, 20-15 dia kena kejar sampai seri dan dia kalah. Kemarin main separuh akhir, aku bilang jangan-jangan dia ulang. Betul, 20-16 kalah lagi. Jadi pemain pertama, yang kedua itu Eng Ziyong sama juga 20 kalah lagi. Apa yang terjadi dengan Malaysia ni? Saya boleh langsung fikir tentang khotbah hari ini, di mana kadang-kadang kita tidak boleh habiskan satu panggilan ataupun satu tugasan daripada Tuhan sampai habisnya. Sebab kita lupa sudah bahawa separuh masa yang kedua itu adalah sangat penting. Untuk kita akan kekalkan sampai detik yang terakhir ataupun kalisan penamat itu, barulah kita bilang, aku berhasil dan beruntung. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita akan lihat daripada buku Yosua. Yosua dalam fasa ini, Tuhan tidak lagi suruh dia pergi berperang, tapi ada tugasan yang baru. Jadi inilah, separuh masa yang pertama, Yosua tidak bazirkan waktunya. Dia buat saja apa yang Musa panggil, apa yang Tuhan panggil, dia memimpin berperang, sampai tak ada perjanjian. Dia buat, sampai sekarang. Jadi separuh masa yang pertama itu, puji Tuhan, kita belajar daripada dia bahawa kita jangan bazirkan waktu kita. Amin. Kalau anda masih muda, masih bertenaga, jangan bazirkan waktu itu. Jangan bazirkan waktu itu untuk perkara-perkara yang tidak beruntung, yang perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jadi gunakan untuk Tuhan. Melayani, membaca Alkitab, berdoa, pergi membuat lawatan. Apa yang kita buat untuk Tuhan? Ini adalah waktunya kalau anda masih muda, buat. Ini separuh masa pertama. Tapi sampainya half time, orang bilang itu apa? Waktu rehat. Kalau main bola sepak ada 15 minit tu kan. Waktu itu datang kita harus menghargai. Kita rehat, kita pikir kembali apa yang kita harus lakukan lepas kita bersara. Banyak orang akan sesat, terutama kalau EPF itu carungan wang pekerja, kan? KWSP, Jadi lepas orang bersara, lepas 55 tahun dia ambil kan, habis dalam 1 tahun dia habis sudah. Sebab dia tidak tahu mau buat apa, datang rancangan terus. Dia ambil wang tu, dia bazir lah, dia melancung semua tu. Adakah itu yang dia mau? Tidak. Dia hanya tidak tahu apa yang dia mau buat. Dia ambil wang tu, okeylah orang bilang pergi melancung, ayo pergi melancung. Habis lepas 1 tahun, tidak ada wang sudah. Sebab dalam rancangan yang bagus. Jadi waktu kita sampainya half time, waktu rehat tu kita menghargai. Separuh masa yang kedua kita harus menghabiskannya. Dan menghabiskannya, menamatkan perlawanan itu dengan baik. Jangan kita gagal pada minit yang ke-90. Main bola sepak ada kan? Oh, dia sangka dia menang tapi minit yang terakhir tu kena gol. Kalah juga. Sama saja bohong. Usaha kamu sepanjang 90 minit tu habis. Sebab minit yang terakhir tu kena gol dan dia kalah. Jangan. Kita harus datang kepada Tuhan dan tahu apakah yang Tuhan mau kita lakukan
sepanjang hidup kita sampai kita dipanggil kembali ke surga. Selagi kita masih hidup, kita melayani Tuhan. Amin. Ya. Nah, dua perkara yang kita akan belajar. Pertama, apakah sikap yang harus ada apabila Tuhan berfirman demikian? Kalau Tuhan berfirman mana saja, apa saja, bagaimana, di mana, semua asalkan apa yang Tuhan cakap, kita taat. Amin. Jadi di sinilah ayat pertama itu. Pasal 13 ayat pertama. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Dengan kata lain, Tuhan bilang, cukup sudah. Umur kamu sudah cukup dan kamu tidak boleh berperang lagi. Tugas itu untuk orang lain sudah. Kamu sudah cukup. Engkau telah menjadi tua dan berumur dan lanjut umur. Pasal 13 dan 14 lain. Pasal 13 Tuhan yang cakap, 14 Yosua sendiri yang kena pasti. Saya telah tua. Jadi bagi kita yang tahu bahwa kita telah tua dan lanjut umur, kita harus datang kepada Tuhan dan tanya, apakah yang Tuhan mau saya lakukan? Ini tidak bermakna Tuhan bilang, okey, Joshua sudah, kamu tidak berguna sudah, kamu tidak perlu buat sudah. Tidak. Hanya ini bermakna bahwa Joshua tidak lagi boleh buat apa yang dia lakukan sebelum ini. Saya rasa sejak lagi muda, dia telah menolong Musa. Kemungkinan besar dia menyaksikan waktu mereka melimpasi Laut Merah. Segala apa yang terjadi waktunya Musa, dia berada di sana. Waktu itu, waktu Musa berdoa, dia pergi berperang. Dah takut tu. Dia masih muda. Tapi sekarang Tuhan bilang, kamu telah tua dan lanjut umur. Kalau mengikut kebudayaan orang Yahudi, kalau seorang itu dikatakan bahwa sudah jadi tua, adalah waktunya untuk dia tunggu mati. Secara kasar lah. Maksudnya, okey, cukup sudah. Kau tunggu sajalah. Jadi, tapi Tuhan tidak kasih tahu dia, kau tunggu mati. Tapi Tuhan, lepas tu kita akan lihat, apa yang kau buat sebelum ni, sudah. Kamu tidak perlu sudah. Tapi sekarang apa yang kamu akan lakukan seterusnya, ada tugasan yang lain. Okey? Jadi waktunya kalau Tuhan berfirman, kita taat dan ikut saja. Amen. Tapi inilah tolongan saya untuk ayat-ayat seterusnya supaya kita diperingatkan. Dah ada waktunya kita boleh katakan, aku cukup, aku bersara, aku berhenti, aku tidak mau buat kerja lagi. Walaupun orang bilang, mungkin kau bilang, Kenan, kalau yang sakit tu dikatir macam mana? Dia tidak dapat bergerak. Masih boleh. Masih kita boleh melayani Tuhan. Bukan? Saya menyaksikan waktu buat lawatan di hospital, orang yang sudah sakit tenat, tapi dia tetap melayani. Macam anaknya datang, dia menceritakan cerita-cerita pelayanannya, cerita tentang iman yang dia ada, yang pernah dia melayani Tuhan, dia katakan kepada anaknya. Kadang-kadang apa yang dia cakap, dia membawa anak-anaknya, keluarganya bersatu. Cucu-cucunya datang, dia mendorong mereka. Ini yang kamu harus pergi. Kamu harus ingat, kamu harus pergi ke gereja setiap hari Minggu. Kamu harus melayani Tuhan. Dia masih boleh. Amin. Maksudnya, selagi kita masih hidup, kita melayani. Jadi jangan bilang, aku dah ada waktu, aku tidak mau melayani. Hati-hati itu. Biasanya waktu begitu, ya cukuplah kalau kita tidak mau melayani, tidak ada waktu senang, bagus pulang surga. Jadi selagi kita masih hidup, kita buat. Tolongannya, Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Al-Kinan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kalau kamu ada satu pokok yang begitu di rumah,
pokok mangga ke apa, walaupun pokok mangga yang tua, pokok durian yang tua, dia masih berbuah. Itulah yang kita harus mencontohi. Jangan menganggap bahwa aku sudah tua, dah payahlah, tunggu mati. Jangan. Kita masih berbuah, kita masih berguna. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Tapi aku telah menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat menjadi kalis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Menyelesaikan pelayanan itu yang ditugaskan oleh Tuhan. Selagi kita masih belum selesai, jangan berhenti. 2 Timotius pasal 4, Paulus mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai kalis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini satu kesaksian yang sangat baik daripada Paulus. Paulus dimulakan dipanggil menjadi seorang penginjil, misionari. Waktu dia dipanggil, dia kembali ke kampungnya selama 11 tahun, baru dia dipanggil kembali oleh Barnabas. Dan waktu Barnabas panggil dia pergi di Antioquia, dan setelah ditapiskan, diasingkan menjadi misionari, dari sanalah dia bergerak dari Antioquia dan membina gereja dalam perjalanan misi yang pertama, kedua, dan waktunya yang ketiga itu, dia menjadi seorang tawanan di penjara. Akhir-akhir waktunya di mana tulisan daripada surat rasul ini tidak lagi ditulis mungkin di rumah ataupun di gereja ataupun di mana, tapi di dalam penjara. Adakah waktu itu dia berhenti? Tidak. Walaupun dia seorang tawanan, dia tetap melayani. Tapi dari mana? Di dalam penjara. Dia tetap menulis surat untuk menolong gereja, mendorong orang-orang yang pernah dilatih oleh dia seperti Timotius dan lain, Filemon dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa Paulus sendiri waktu itu, walaupun posisinya telah berubah, dia tetap melayani. Amin. Sebab Tuhan belum suruh dia berhenti, dia tetap bergerak. Dan itulah dia ada keyakinan mengatakan bahwa saya mengakhiri pertandingan yang baik, saya telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya harap ini adalah papan tanda, bukan papan tanda, tombstone perkuburan saya. Batu apa tu? Batu tulisan tu. Saya harap batu tulisanku adalah tulisan di sana seperti ini. Orang ini telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Jangan batu tulisan kita itu tak ada apa-apa mau tulis. Apa yang mau ditulis orang ni? Separuh masa pertama pun gagal, pun hilang waktu rehat. Separuh masa kedua langsung sesat. Jangan. Kita akan sampai akhir bahwa kita telah menghabis apa yang telah Tuhan berbicara kepada kita. Apakah panggilan Tuhan kepada anda? 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tahu hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia patinia kami dibauri dari sehari ke sehari. Amin. Saya bergembira dan bersyukur kepada orang walaupun yang sudah berumur, yang sudah lanjut umurnya, yang sudah tua lah secara fizikal, tapi mereka masih bertenaga untuk melayani. Apalagi yang mereka melayani itu walaupun sudah tua, tapi mereka melayani itu lebih baik daripada anak-anak muda. Kadang-kadang saya lihat anak-anak muda dia melayani sikit, dia penat. Sikit-sikit dia penat sudah, sikit dia sakit, aku mau tidur sudah. Tapi kita yang lihat orang tua di sini angkat kerusi. Orang-orang tua yang bertenaga. Jadi saya mendorong yang sudah tua, jangan berhenti. Kamu akan menjadi contoh kepada anak-anak muda. Anak muda, kamu harus bangkit. Janganlah
menjadi anak muda seperti duniawi ini. Sikit-sikit dia sakit, sikit-sikit dia penat. Angkat sikit di rumah, dia bilang, penat sudah. Tak maulah, aku penat sudah. Jangan pasirkan tenaga kamu. Sebab tenaga kamu itu diberi oleh Tuhan. Kalau kita yang sudah tua itu, kita mau buat, kita tak boleh. Saya perasan bahwa waktu, kalau sekarang saya mau melayani anak muda, muda-mudi, saya tidak lagi sebegitu berkesan seperti yang dulu, 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu, aku okey saja. Tapi pagi saya keluar awal, pergi jemput orang, bawa orang, buat ini, awal malam, tengah malam balik rumah, awal pagi keluar lagi. Okey tu. Jumaat, Sabtu, Ahad. Kenapa? Okey, sebab masih muda kan? Pagi kelompok sel, petang kelompok sel. Waktu itu muda-mudi kelompok sel di rumah. Tetap buat. Tak merasa penat sebab masih muda. Kalau sekarang kalau suruh saya pergi begitu, sudahlah. Mungkin tengah hari itu balik rumah tidur sudah. Saya perasaan tak boleh sudah. Kami kalau secara fizikal ada batasan sudah. Jadi bagi anak muda yang kamu masih belum ada batasan itu, jangan basirkan tenaga kamu untuk perkara yang lain. Pakai untuk Tuhan. Biar kau keluar pagi ke malam, lewat malam, melayani Tuhan. Sebab tenaga kamu harus dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Jadi itulah ya yang tolongan saya. Yang masih muda melayani Tuhan, yang masih tua jangan berhenti kecuali Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan suruh kita masih lakukan, kita tetap taat kepada Tuhan. Amin. Nah, kedua, berangkul tugas seterusnya yang diberikan. Nah, ayat 6. Inilah kalau kita membaca dan menterjemahkan ini secara silap, kita akan merasakan sesuatu yang Joshua merasai. Sebab ayat ke-6 bilang, semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Meserot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang ku perintahkan kepadamu. Ini maksud yang sebenarnya di sini, hanya undikanlah dahulu. Maksudnya kau buat ini saja. Yang lain tu tak payah kau buat sudah. Yang menghalau orang ini tak payah kau buat. Aku yang buat, Tuhan bilang. Kau pergi undikan tanah ini. Kalau anda adalah Joshua, apakah perasaan kamu? Dari mula dia membantu Musa, dari sana waktu di padang gurun 40 tahun dia tetap berada di sana, dia menyaksikan, dia melibatkan diri, apa saja Tuhan buat, suruh dia buat, dia buat. Malahan waktu Musa meninggal, dia ambil alih kepimpinan itu, dia membawa orang masuk ke tanah perjanjian, dia berperang, dia memimpin orang, dia percaya kepada, dia memenangi, dia menang atas Jericho, Ai dan sebagainya. Dan sekarang bilang, dia bilang, tak payah kau buat sudah. Aku siap buat. Kau buat ini saja. Kau agikan, undikan, bahagikan tanah ini secara adil kepada semua orang. Itu saja kau buat. Yang lain itu dapat kau buat. Apa perasaan kamu? Saya tidak tahu, mungkin bagian BM mungkin tidak begitulah. Kalau bahkan orang Cina yang sangat tradisi itu, banyak penyagaan ataupun syarikat mereka gulung tikar. Semua legasi mereka tidak disambungkan. Mereka ambil, dia siapa yang buat. Dia enggan untuk membagikan ataupun tinggalkan kepada anak-anaknya. Mungkin kamu pernah makan pau yang dulu orang bilang, yang orang sefu yang dulu yang buat tu. Kalau dia meninggal, itu pau kalau saya tak enak sudah. Kenapa? Sebab resepinya dia bawa sama sekali masuk kubur. Tidak ada orang yang tahu. Jadi bagi kita yang sudah tua, kalau Tuhan suruh, apa yang kau buat itu dah payah sudah. Sekarang ada tugasan yang baru. Merangkul tugasan yang baru itu dengan baik. Okeylah. Kalau Tuhan suruh saya jangan melibatkan diri di muda-mudi, okey. Tugasan yang baru untuk melatih, membuat pemuritan, membina gereja. Itu saja. Aku tidak lagi di sana. Tak, aku siapa yang boleh buat muda-mudi. Aku siapa yang boleh buat. Tak.
English bilang, you got to let go and let God. Kau harus lepaskan dia dan biarkan Tuhan yang buat. Okay. Apa siap tugasan yang Tuhan bagi, kita lakukan dengan baik dan tetap taat di sana dan buat dengan baik. Caleb lakukan baik kepada Yosua di pasal 14 ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembala di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Tapi Caleb tidak mati-mati di sana. Ayo, Yosua jangan kasih orang lain. Kami saya yang buat. Yang lain tu jangan buat. Kami saya yang buat. Biar kami buat sampai kita mati. Nah, Caleb dia bilang, ya aku masih kuat seperti yang dulu. Tapi sekarang dia tidak minta untuk memimpin lagi. Tapi dia minta satu tempat, itu siap kau kasih saya. Tempat yang kecil tu. Walaupun tempat itu agak mencabarlah, tapi tempat yang kecil, kau kasih saya saja. Itu siap yang saya buat. Itu tugasanku yang baru. Aku tidak lagi ikut kamu pergi peperang lagi. Ya, yang lain tu Tuhan yang buat. Sebab Tuhan yang bilang tu. Dia yang buat. Jadi sekarang kasih saya tempat ini. Itu siap yang saya mau. Jadi apakah yang Tuhan sediakan untuk kamu? Mungkin yang di sini yang agak muda tu belum lagi separuh masa kedua. Mungkin separuh masa pertama tu belum mula lagi kamu. Ya, masih yang kecil-kecil tu. Tapi kamu harus ingat apa yang dikotbahkan hari ini. Kalau kamu masih di separuh masa pertama, pakai tenaga itu. Yang sudah masuk separuh masa kedua itu, jangan berhenti. Sebab Tuhan ada tugasan yang baru kepada kamu. Amin. Galatia pasal 6 ayat 9 hingga 10. Janganlah kita bercemu-cemu berbuat baik, kerana apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Kerana itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Saya ulangi. Selama masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, kita akan berbuat baik. Asalkan itu yang baik, buat. Kalau Tuhan buka kesempatan itu untuk kita, lakukannya dengan baik. Amin. Dulu waktu main bola begitulah. Kalau masa yang pertama itu tidak begitu baik, waktu rehat, pastinya sebagai jurulatih saya akan bawa mereka tu, okey, kita ambil perhatian ini. Saya akan mengatur kembali. Yang tidak sesuai di posisi itu saya akan cuba atur mereka. Itulah waktu latihan yang mereka tu masih muda tu. Saya melatih mereka, bukan saya kau striker. Penyerang. Kadang-kadang saya suruh mereka pergi cuba menjadi apa? Goalkeeper. Apa itu goalkeeper? Penjaga gol. Sebab mungkin nanti kalau satu orang dibuang badang, itu kad merah, yang biasanya penyerang tu yang pergi jadi penjaga gol tu. Jadi saya cuma semua supaya mereka tahu, walaupun kadang-kadang sebab adanya kekurangan, mereka dapat bantu dalam posisi yang kosong tu. Jadi separuh masa yang kedua, waktu kita kembali, kami dapat menyelesaikan ataupun membenarkan perlawanan itu dengan baik. Saya sendiri yang suka main bola dulu, waktu muda, jurulatih panggil, okey. Bukan saya minta. Waktu sampai sana, coach, kau panggil saya. Apa saya kau panggil saya main? Okey, hari ini kau jadi wing. Okey. Main. Nanti minggu depan datang, apa yang kau jadi defender. Okey, baik. Semua aku cuba, penjaga aku cuba, penyerang aku, semua posisi saya yang tahu tu. Jadi waktunya saya sudah mulai lambat. Waktu jadi penyerang kan, yang tu pertahanan tu lebih cepat daripada saya tu. Itu waktunya saya sudah tahu saya tidak lagi sesuai menjadi penyerang.
Aku harus lari lebih cepat daripada pertahanan tu. Jadi waktu itu saya harus undurkan diri. Dah lagi, biar orang menjadi penyerang. Aku akan undurkan diri ke mana? Mungkin jadi pemain tengah padang, midfield dan seterusnya. Okay? Tapi saya tidak akan tinggalkan pasukan tu selagi saya masih ada peluang. Saya masih ingat kali terakhir saya main bola adalah sebelum dipindahkan ke Kusem. Gereja Inanam, gereja Anglican Inanam. Ayo Reverend, kita main dulu. Sebelum kau pindah. Okey, main. Oh masih hidup. Masih hidup. Pasukan kami tetap menang. Tapi lepas tu dah ada main sudah. Sampai sini dah ada padang. Tak boleh sudah. Hari itu masih dicabar lagi Inanam. Hey Reverend, ayo main bola. Tak boleh sudah. Kalau sekarang saya masuk, mungkin saya menjadi penonton. Aku tak boleh main sudah. Sebab saya tahu aku tidak lagi sesuai untuk pasukan itu. Kalau saya masih tetap di sana, mungkin saya menjadi penghalang sudah. Bukan penyerang, bukan menjadi penghalang sudah. Tapi kalau saya mau terlibatkan diri, saya masih ada kesempatan terlibatkan diri dalam pasukan bola, mungkin saya jadi jurulatih. Adapun pembantu jurulatih. Adapun yang menjadi angkat airnya. Maksudnya di sini, selagi kita masih dalam pasukan di gereja ini, kita cari peluang untuk melayani. Dia ada sesiapa pun yang harus bilang, aku sudah tua kah, aku tidak mampu kah, aku tidak bertenaga kah, aku tidak bertalenta kah, aku tidak tahu kah. Nada tu. Selagi kita masih dalam tubuh Kristus ini, kita melayani. Amin. Ini tahun pelayanan. Mari kita lihat dan tahu tentang ini. Walaupun sudah tua, Yosua diberi tugasan yang baru untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau melakukan ke atas orang Israel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa, biar Roh Kudus-Mu akan membantu kami supaya dapat meneguhkan iman kami. Taunya bahwa waktunya Tuhan berbicara. Firman Tuhan disampaikan. Ajarlah kami Tuhan supaya ada sikap yang betul untuk mentaati firman-Mu. Biar apa saja seperti Yosua disuruh untuk menukahkan tugasannya. Tidak lagi berperang, tapi hanya membagi tanah kepada orang Israel. Tapi dia taat. Kami belajar juga daripada Paulus. Dia walaupun dipenjarakan, masih dia memberi perhatian kepada gereja-gereja yang lain. Dan di mana dia katakan dia dapat mengakhiri pertandingan itu sampai ke garis akhir. Dia telah melakukan satu pertandingan yang baik. Dia telah memelihara imannya. Tuhan, itulah yang kami mau. Bantuilah kami Tuhan, supaya kami dapat mengakhiri pertandingan dalam kehidupan ini dengan baik. Dan akhirnya kami dapat berdiri di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Silakan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi hari ini kita akan meneruskan dengan upacara pembaptisan seorang pribadi, dan dia sebenarnya memohon untuk ditetapkan tapi belum dibaptis. Jadi hari ini kita membaptis dia supaya mempersiapkan dirinya untuk penetapan pada bulan Mac yang akan datang ini. Amen. Tuhan kita Yesus Kristus yang mati menderita di atas kayu salib dan bangkit semula daripada kematian untuk keselamatan semua manusia. Pembaptisan ialah tanda luaran yang kita terima untuk diri kita sendiri melalui apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Kita disatukan melalui kematiannya, kita diberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Kita dibangkitkan dengan Kristus ke dalam hidup baru di dalam Roh. Kepada Haikal yang datang untuk dibaptis harus mengisytiharkan kesetiaanmu kepada Kristus dan menolak segala kejahatan. Oleh itu saya ingin mengajukan beberapa soalan ini. Adakah kamu berbalik kepada Kristus? Saya berbalik kepada Kristus. Adakah kamu bertobat dari dosa-dosamu? Saya bertobat
Adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesaran dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa membebaskan kamu dari kuasa kegelapan dan memimpin kamu di dalam terang dan kepatuhan akan Kristus. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, yang anaknya Yesus Kristus telah dibaptiskan di dalam sungai Yordan. Kami berterima kasih atas air ini, di mana dapat membersihkan serta dapat menghidupkan kami. Kami berterima kasih karena dengan melalui Laut Merah, Engkau telah memimpin umat-Mu keluar daripada perhambaan kepada kemerdekaan menuju kepada tanah perjanjian. Kami berterima kasih karena dengan melalui kematian-Mu, Engkau telah membawa anak-Mu dan membangkitkan dia untuk hidup yang berkemenangan. Berkatilah air ini agar hamba-Mu yang dibersihkan olehnya menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan, agar bersih dan bebas daripada dosa. Sekarang kamu harus mengikhtiarkan di hadapan Tuhan dan gerejanya, yaitu kepercayaan Kristen yang ada di dalam kamu, yang akan dibaptis, dan juga akan membantu kamu dalam kehidupan dan pertumbuhan kamu. Adakah kamu yakin dan percaya kepada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi? Saya yakin dan percaya kepadanya. Adakah kamu percaya kepada anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kamu? Adakah kamu yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus, pemberi hidup? Saya yakin dan percaya. Inilah kepercayaan umat Kristen. Inilah kepercayaan kita. Kita percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haikal Felix. Lagi. Saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menenda engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Jangan engkau malu mengaku imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Allah telah menyambut engkau melalui pembaptisan ke dalam gerejanya. Semua kita adalah anak-anak kepada Bapa yang sama. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kami menyambut engkau. Mari berikan tepukan. Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas persekutuan sebagai keluarga di dalam iman bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Haikal yang baru saja dibaptiskan di dalam nama-Mu. Ajarlah kami setia kepada Kristus dan janji yang telah kami buat semasa pembaptisan kami. Tabah sehingga akhirnya agar kami dapat mengungsikan sukacita dan kesempurnaan akan ciptaan-Mu yang baru kepada semua umat-Mu. Oleh Yesus Kristus, anak-Mu yang adalah penyelamat dan Tuhan kami. Bersama-sama kita katakan, amin. Jadi kita akan mengambil gambar. Ya, ini kasih pindah dulu lah. Tunggu dulu. Dengan saksi ya. Ya, di tengah-tengah. Tengah-tengah.
Oke. Jemaat dijemput berdiri untuk membaca pengakuan iman Nesen. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipernakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia dipernakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali ke dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, ini masanya untuk kita dengar pengumuman. Oke, bagi saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir, ya walaupun kita tidak ramai, tapi kita percaya mungkin ada yang baru pertama kali di sini. Ada? Sila lambaikan tangan Anda supaya kita mengetahui Anda baru pertama kali. Ada? Jikalau tidak ada, ya kita tetap beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Oke, jadi pengumuman untuk buat pengumuman semua, kita akan mengadakan kebaktian penetapan pada 13 Maret ini. Jadi bagi calon-calon yang akan ditetapkan, kita ada seramai 26 orang ya daripada bahasa Malaysia. Jadi untuk My Sejahtera, ya kita bersyukur karena selepas perbincangan dalam kalangan bishop dan padri senior dalam diosis, gereja kini membenarkan mereka yang berstatus risiko sejahtera berwarna kuning untuk menghadiri kebaktian gereja. Jadi walau bagaimanapun kami mengesahkan semua orang yang di bawah kategori ini untuk tetap melakukan pemantauan kendiri dan ujian kendiri, dan sekiranya Anda berasa tidak sehat, jangan pergi ke gereja tetapi berehat di rumah sehingga Anda pulih sepenuhnya. Jadi ini berita baik buat kita, bukan saja warna biru ya, tapi warna kuning yang tidak bergejala juga, dia boleh sudah datang ataupun mengikuti ibadah kita. Dan untuk pentabisan deacon dan juga reverend, ya kita dapat melihat jika ada yang mengetahui sebab atau alangan yang munasabah mengapa mereka tidak harus dibaptis menjadi sebagai padri atau deacon, dia hendaklah menyatakan secara bertulis kepada Bishop Sabah, dan ini adalah pengumuman yang terakhir. Dan seterusnya kita ada project 14 Station Salib. Ya, kalau di tahun lalu kita melakukan Station Salib ini di Dewan, ya tetapi tahun ini kita akan mengadakan di luar. Jadi maksudnya, bagi Anda yang berminat untuk menjadi sebagian daripada proyek tersebut, Anda dijemput untuk menyertai taklimat hari ini ya. Hari ini jam 2:30 petang yang akan diadakan di pusat GS. Dan untuk rantai doa mesyuarat rantai doa musim puasa 24/7 yang akan diadakan dari 2 Maret semasa hari Rabu Abu
sehingga 10 April Minggu Palma, ya kita akan menggalakkan untuk seluruh gereja, baik muda-mudi, individu, keluarga, dan sebagainya yang terlibat. Jadi Anda boleh mengemukakan baan doa Anda sendiri, seperti berdoa untuk negara, negeri, diosis, gereja kita sendiri, atau apapun beban-beban yang telah Tuhan berikan dalam hati Anda untuk berdoa syafaat. Jadi pejabat gereja akan mengantar baan doa secara berskala dalam kumpulan sembang doa 24/7 yang akan dibentuk sebagai sebaik saja kita memulakan doa. Jadi slot yang diperuntukkan untuk 3 zone yang kita melihat di sini untuk bahasa Malaysia, ya kita akan adakan Kamis dan hari Ahad. Jadi setiap slot jam akan dimaksimumkan 2 orang. Jadi sila daftar pada jadwal waktu yang disediakan atau di papan kenyataan di lobi gereja sana sudah ditampal ya. Jadi tinggal isi saja. Jadi pada masa-masa seperti inilah baik untuk kita umat Allah untuk bangkit berdoa. Jadi sampai di sini saja kita punya pengumuman. Jadi pastikan e-buletin sudah diantar di dalam kebaktian Naat. Sila lihat buletin Anda untuk pengumuman seterusnya dan kita masuk saja di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus memberi kekuatan pada kami supaya terus memelihara iman kami, agar kehidupan kami terus bertumbuh dan setiap hari akan diperbaharui. Bapa di surga, saat ini kami mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena seperti Musa kami sentiasa boleh datang kepadanya untuk memohon bimbingan dan ketentraman atas kami kemanapun kami pergi. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja, kami mau berdoa agar kami semua sentiasa mencari bimbingan dan ketentraman daripada Tuhan kemana dan apapun yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan, pelayanan dan keluarga, agar terus bersandar pada Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kekuatan daripada Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk doa dan puasa 40 hari, 24/7 pada musim puasa, 2 hari bulan Mac 2022 hingga 22 April 2022, agar kami akan bertindak balas untuk berdiri di jurang untuk berdoa untuk negara, negeri, gereja, dan diri kami sendiri. Kami mau berdoa supaya kami terus setia dan tekun berdoa untuk penyembuhan dan pemulihan negara, gereja, dan juga kepada semua keluarga-keluarga yang mengalami beban masalah pada saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk diosis, kami berdoa untuk semua gereja di seluruh diosis supaya mereka membuat persiapan untuk musim puasa. Biarlah setiap perencanaan yang dipersiapkan berjalan dengan lancar dan dapat sambutan baik daripada semua jemaat di gereja masing-masing. Kami mau berdoa juga untuk negeri Sabah, kami mau berdoa agar kerajaan negeri membuat keputusan segera untuk bersidang bagi membincangkan dan mengistiharkan pemulihan status sama rata berkaitan pemindahan pelambangan persekutuan pada tahun lepas. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara, kami berdoa untuk jabatan Kementerian Kesehatan dan Menteri Kesehatan Datuk Khairi agar bertindak dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan untuk memberi vaksinasi pada kanak-kanak yang lebih muda. Tuhan, ini doa-doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajar penyelamat kita bersama-sama.
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya menjemput kita semua berdiri, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua katakan bersama, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Yesus Kristus di Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk genapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya Lord Jesus. Thank you Jesus. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua.